Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our video. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Nah, di video ini aku akan cerita sedikit untuk kedepannya ini channel, untuk bagaimana kedepannya ya. Sebenarnya ada beberapa rekomendasi untuk bisa membuat konten di channel ini, tapi saya terkendalanya di budget ya teman-teman. Yang pertama, saya tertariknya membuat konten kalau mukbang, jelas karena di sini banyak sekali makanan tradisional yang bisa kita review, tapi terkendalanya di budget. Kemudian ada konten vlog juga terkendalanya di budget juga karena kita traveling dan jalan-jalan keluar, mengganggu sekali di motor, mohon maaf. Kemudian ada konten review. Nah, terkendalanya konten review kan pasti bertanya-tanya karena ini ada di sini teman-teman. Untuk kedepannya saya akan membuat konten yang berkaitan tentang dengan review, tapi ini kalau review kan ada produknya. Nah, kalau saya itu tidak ada produknya, tapi hanya menjelaskan dan spesifikasinya aja. Apa yang saya dapat di Google itu yang saya akan jelaskan di sini. Kenapa teman-teman saya akan menjelaskan seperti itu? Karena sebelum saya memiliki Xiaomi Redmi Note 5, nah itu saya melihat dulu spesifikasinya, ya. Saya sukanya di mana, dan kemudian saya cari-cari. Sebenarnya sebelumnya saya melirik-lirik HP lain, yaitu Infinix. Saya lupa itu merek namanya apa, yang jelas itu mereknya Infinix, tapi itu penampilannya nggak jauh beda dengan Xiaomi Redmi Note 5, cuman bedanya itu dia pakainya polikarbonat. Nah, kalau Xiaomi Redmi Note 5 itu bodinya itu pakai aluminium. Nah, di situ aja bedanya. Nah, kedepannya itu kemungkinannya saya akan buat kontennya hanya akan menjelaskan tentang spesifikasinya ya teman-teman ya. Xiaomi Redmi Note 5 itu saya beli karena dulu itu sebenarnya banyak sekali yang beli HP hanya karena melihat mereknya. Misalnya, oh HP-nya ini misalnya Xiaomi Redmi Note 5, oh bagus, oh Samsung begini bagus, oh Vivo, oh Oppo bagusnya di sini ya, seperti yang beli. Kalau saya tidak seperti teman-teman, saya akan melihat dulu spesifikasinya bagaimana, kemudian saya lirik-lirik. Saya itu carinya bagaimana prosesornya, saya lirik prosesornya. Kalau prosesornya Xiaomi Redmi Note 5 itu sudah cukup ya buat saya teman-teman. Kemudian kameranya juga saya juga sudah puas. Kalau kamera depannya ini hanya saja kurang cahaya. Kalau cahayanya bagus berarti juga hasilnya bagus, hanya di situ kekurangannya ini kamera. Kemudian baterainya juga saya juga carinya di situ ada baterai, karena dulu melihat spesifikasi HP lain itu saya melihatnya juga terpenting itu adalah baterai, karena di sini itu nggak ada listrik, jadi harus cari baterai, kapasitas baterainya yang awet. Dan saya jatuhnya memilihnya Xiaomi Redmi Note 5 karena kapasitas baterainya itu 4000 mAh teman-teman. Kemudian dia juga memiliki teknologi fast charging, walaupun tidak tercepat di kelasnya, tapi ya menurut aku itu sudah cepat karena membutuhkan waktu 0% itu sampai ya kurang 2 jam 10 menit lah, itu 130 menit itu bisa full kalau betul-betul lowbat. Tapi saya kan sekarang itu udah terlalu lowbat lah. Nah, paling saya tinggalin 15%, paling rendah kalau memang malas keluar cas HP ya, kadang memang betul lowbat betul baru saya keluar cas HP-nya gitu. Di sini itu cuma terkendalanya di situ aja tapi kalau masalah jaringan untuk sekarang ini smartphone jadi bisa pakai yang unlimited ya, bisa dikatakan agak hemat ya kalau pakainya unlimited. Sebelumnya pakainya Telkomsel ya, atau sendirilah Telkomsel teman-teman. Aku bahkan pernah beli pakai data 500 MB doang, tapi harganya 50.000. Bayangin teman-teman ya, itu dulu cuma nontonnya cuma YouTube aja ya, karena HP Android yang aku pegang yang pertama itu Accent S4, itu harganya dulu 700.000, murah sih. Dan kameranya ya biasa-biasa aja, nggak bagus kayak HP zaman jadul gitu. Tapi ya sekarang karena perkembangan teknologi akhirnya aku jatuh cinta dengan teknologi. Jadi untuk kedepannya alasan aku akan membahas spesifikasi itu adalah karena saya sukanya melihat sendiri spesifikasi smartphone, apakah spesifikasi dari laptop. Saya juga suka melirik spesifikasi laptop ya. Dan saya juga punya beberapa rekomendasi
spesifikasinya nanti saya akan jelaskan ke depannya di channel ini teman-teman. Oh iya, kemungkinan nama channelnya Arman aja ya, saya hapus channelnya aja, tapi ya supaya lebih keren aja. Dan untuk openingnya nanti saya akan tampilkan di sini. Saya sudah coba kemarin dan itu kedepannya saya akan coba seperti itu ya. Saya syutingnya itu kemarin tidak lama, cuma 5 menit, dan videonya itu nggak lama, cuma 1 menit ya, karena persiapannya juga agak lama ya kalau buat konten. Sebelumnya saya sebenarnya udah beberapa kali buat konten, buat video, cuman ya kalau ayamnya bunyi mengganggu sekali. Pasti teman-teman tahu sendiri ya, karena konten-konten yang aku beri sebelumnya itu kebanyakan suara ayam. Oh ya, insyaallah kedepannya kontennya akan seperti itu teman-teman. Saya sebenarnya sudah melihat beberapa rekomendasi untuk konten kedepannya, tapi terkendalanya di low budget aja ya. Insyaallah saya akan bahas spesifikasinya untuk kedepannya buat teman-teman nih punya niat mau membeli smartphone, HP, dan ada salahnya melihat dulu spesifikasinya, apakah teman-temannya cocok seperti ini. Misalnya teman-teman mau cari spesifikasi tentang gamers, nanti saya juga akan rekomendasikan di sini. Sampai sekarang saya juga jatuh cinta beberapa produk-produk baru, termasuk Infinix Note 10 karena teknologinya dan spesifikasinya. Nanti kita buat video terpisah ya untuk membahasnya, itu termasuk Samsung Galaxy A52 dan HP-HP lainnya, termasuk Xiaomi Poco M3 NFC. Sebelumnya pernah lirik ya, bahkan ada aku pernah mau beli tapi karena kurang budget dia lebihnya yang lain. Ini HP adik aku yang Asus Zenfone Max Pro, Asus Zenfone Max Pro 2 kalau salah namanya ya, M2, Zenfone Max Pro M2 ya. Kemungkinan akan saya bahas juga. Pasti HP ini zaman sekarang pasti harganya sudah turun semua ya. Saya pernah cek di Shopee, ternyata banyak produk-produk baru, HP baru keluarannya, tapi prosesornya, spesifikasinya itu luar biasa semua ya. Bahkan sudah sekarang itu harganya murah tapi speknya dewa. Nanti kita akan bahas di video berikutnya teman-teman. Sedikit ya, kemungkinan seperti itu aja ya teman-teman yang saya akan bahas di sini. Mohon maaf ya teman-teman, karena sebelumnya saya nggak ngupload video, bukannya mau malas atau apa, tapi terkendalanya ada di ini lighting ya. Kebetulan ya biasanya aku buat kontennya di sana ya, sekarang pindah di sini. Nah di sini ada pintu di depan, saya buka ini supaya cahayanya nggak masuk. Terus ditambah lighting, ini lightingnya aku belum pernah review ya. Sederhana, saya buatnya hanya dari pipa, kemudian ini lampunya kita pakai tenaga surya ya, untuk energinya tenaga surya. Sebelumnya saya pernah bahas di konten sebelumnya, kayaknya pernah aku bahas sih. Oke, kayaknya seperti ini aja dulu. Oh ya, jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini berkembang ya teman-teman. Jadi di sini channel ini saya akan membahas spesifikasinya aja. Misalnya kalau review saya tertarik sih, cuman terkendala budget, karena kalau mau review ya kita harus beli dulu produknya, kita cobain sekitar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kita jual lagi ya, kayak begitulah kalau mau review. Itu gambarannya, tapi karena terkendala budget juga ya, mohon maaf ya kalau panjang lebar ngomongnya. Saya lama banget ya nggak pernah upload video karena kurang semangat, kita ini tertekan cuy. Ya jujur aja, saya ini prioritaskan dulu untuk kuliah, karena saya agak gimana ya, ini kepala agak error teman-teman. Saya ini di 3G, dan sedangkan yang mau dihadapi dan persaingannya itu ada di 5G. Oke, sampai jumpa, karena kelemahannya berbicara ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kelemahan